Shalom, selamat pagi yang mengenang jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Kita kembali bertemu di Renungan Pagi HKBP Denpasar untuk edisi hari ini, Kamis 26 Oktober 2023. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita bernyanyi terlebih dahulu. Kita bernyanyi. Anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada pagi hari ini tertulis dalam Injil menurut Matius pasal 24 ayat 12 sampai dengan ayat 13. Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Di dalam bahasa Batak dikatakan, jadi ala nalam rarat naso uhum, lam tungali nama haholongon nirohani jolma godangan, alai namanahan rodi ujung, ido baluaonna. Demikian firman Tuhan. Amanginang ini adalah khotbah Yesus tentang akhir zaman, mengenai gambaran-gambaran akhir zaman, di mana akan semakin banyak percekcokan, di mana akan ada semakin banyak perang, di mana akan semakin banyak kelicikan, kecurangan, dan yang lain-lain. Dengan demikian, karena semakin banyak kelicikan itu, karena semakin banyak kecurangan itu, maka orang semakin was-was. Maka mulailah orang-orang akan menahan diri untuk berbuat baik. Begitu kira-kira yang mau disampaikannya. Tetapi siapa yang tetap bertahan dalam perbuatan-perbuatan baiknya, di dalam kebaikan hatinya, itulah yang akan diselamatkan, begitu kira-kira. Di zaman kita sekarang, apa itu berlaku juga di kita? Tentu saja amannya. Banyak sekali. Di awal tahun 2000-an saja, ketika kita tahu bahwa para peminta-minta, misalnya, baik itu yang datang door to door ke rumah-rumah, baik itu yang di perempatan-perempatan jalan, banyak melakukan kecurangan. Kecurangan dalam hal apa? Misalnya mereka mulai menyalahgunakan anak-anak, baik yang anak-anak kecil atau anak-anak bayi. Bahkan kita pernah dengar bahwa ada anak bayi yang disewakan oleh orang tuanya, lalu dibius, lalu itulah dibawa keliling-keliling perempatan dan memicu keprihatinan orang-orang yang lewat, lalu memberi sedekah kepada mereka. Kita juga banyak kejadian begitu. Para peminta-minta yang anak-anak muda, yang bergaya-gaya seperti anak pang, kemudian kita bantu mereka, ternyata bantuan yang kita kasih adalah dipakai malah untuk beli narkoba, dan segala macam. Jadi mulai orang enggan menolong begitu. Di luar itu mungkin kita bisa lihat lagi, entah itu di gereja, entah itu di tempat kita bekerja, entah dimanapun itu mengenang. Kita lihat, si ini kan orangnya curang. Ada satu pekerjaan misalnya, ya udahlah korupsinya semua di situ. Ikutlah aku korupsi. Orang-orang di sini sudah ikut korupsi semua. Korupsi sudah menjadi hal yang lumrah di sini, maka aku akan ikut begitu. Kira-kira ada aja yang seperti itu. Yalah, korupsi itu sudah hal yang lumrah begitu. Sudah di sini sudah menjadi hal yang sudah dibiasakan.
Artinya itu juga sampai. Di kita ciri itu masih ada. Artinya bukan hanya di zaman ini, bahkan di zaman Yesus pun ciri-ciri seperti itu sudah ada. Sampai sekarang pun ciri itu sudah ada, ciri tentang akhir zaman itu. Maka kita siap-siap saja. Kita tidak tahu kapan waktunya, kapan harinya. Yang pasti Yesus katakan hari itu sudah dekat, maka bersiap-siaplah. Dan kita akan bersiap. Kita tahu ciri itu masih ada sampai sekarang, mengenang kecurangan di sana-sini. Tapi Yesus Kristus mengingatkan kita, jangan sampai ikut-ikutan. Tetaplah bertahan begitu. Tetaplah menjadi orang pengikut Kristus dengan segala kebaikannya itu. Bukan karena orang itu layak dibantu atau tidak, tapi kau adalah orang baik atau bukan. Dan cara kita membantu tentu beda-beda. Tidak selalu dengan cara memberi adalah membantu. Untuk menahan diri, untuk memberi juga adalah bagian dari membantu. Terserah. Yang pasti kita tahu, kita akan mohon kepada Tuhan bahwa yang sedang saya lakukan sekarang ini adalah membantu, dalam rangka membantu. Bukan untuk pembelaan diri ya, bukan untuk membenarkan diri. Kita bisa pilih salah satunya, kita mau membenarkan diri, atau kita memang benar-benar berpikir untuk itu. Kita bisa bebas pilih itu. Tapi Yesus Kristus katakan, orang-orang yang tidak ikut, orang-orang yang tidak berbaur dengan segala kejahatan itu, orang-orang yang tetap dalam kesukaannya terhadap firman-firman Tuhan, itulah yang akan diselamatkan. Maka sejahat apapun, seburuk apapun, sekitar kita ini, mengenang lingkungan kita ini, zaman kita ini, orang-orang Kristen harus tetap menjadi orang-orang yang baik. Orang-orang Kristen harus tetap menjadi orang-orang yang penuh belas kasih. Amin. Kita bersatu dalam doa. Allah Bapa yang bertahta di kerajaan surga, kami mengucap syukur atas segala anugerah-Mu di dalam kehidupan kami hingga pada saat hari ini. Seperti berkat-Mu pada kami pada waktu-waktu yang lalu, kiranya Tuhan juga sertai kami bahkan lebih lagi di dalam menjalani segala aktivitas kami sepanjang hari ini. Terima kasih atas firman-Mu ya Bapa, yang mengingatkan kami kembali agar tetap berperilaku sesuai dengan yang diajarkan oleh anak-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus, menjadi orang yang berperilaku adil, berperilaku kasih di setiap waktu, setiap saat. Kiranya Engkau yang kuatkan kami ya Bapa, melalui Roh Kudus-Mu. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikian renungan pagi kita untuk hari ini menginang. Selamat beraktivitas, sampai jumpa di hari esok. Tuhan memberkati. Horas. Menderita karena janji setiamu. Jika Tuhan ku andalkan kala semua seteru, aku ikut di Kau Tuhan dan setia padamu. Dalam